Yuk, subscribe yuk. Oke, balik lagi teman-teman di Kautish bersama Mas Erik. Kita lagi bicara tentang sertifikasi dunia perfilman. Ya. Nah, ini di part terakhir ini kami akan fokus nanya tentang dunia pendidikannya sendiri. Ya. Misalkan ya, tadi kita bicara tentang sertifikasi terus ya, Dam, ya. Ya. Misalkan ada yang belum punya sertifikasi, seperti misalkan indie, Ya. orang-orang yang baru mulai, baru coba-coba ikut, apa namanya itu, bikin film. Nah, mereka itu kan belum punya tentunya sertifikasi, belum punya pengalaman juga. Nah, yang seperti itu, bikin film, kira-kira filmnya tetap diperbolehkan atau enggak? Turun ke lapangan? Sebenarnya gini ya, yang harus dipahamin dulu nih, sekali lagi sertifikasi itu adalah hak ya, hak kita, profesinya diakui oleh negara. Ya kan, negara mengakui profesi kita, itu hak. Jadi bukan satu, itu wajib nih, enggak. Ya, cuma kita kan ya berhak ya, gitu. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam sertifikasi kita nggak kenal ada indie, ada apakah indie atau non indie atau apa namanya, iya indie dan non indie, kita nggak mengenal itu. Tapi yang dikenal adalah apakah memang kompeten atau tidak kompeten di bidangnya, gitu. Misalnya teman-teman indie nih merasa kompeten sebagai sutradara, oh silakan ikut sertifikasi sutradara, gitu. Nanti kan tinggal kumpulkan bukti, ya kan. Nanti dari bukti itulah LSP dan asesor akan menentukan apakah akan masuk ke jalur portofolio ataukah ke jalur observasi, gitu. Jadi dua itu. Siapapun, ya, indie manapun. Terus tadi Mas yang workshopnya, ya, apa sejauh ini sih workshop yang beredar ya, yang banyak workshop tentang perfilman. Apa udah standar dengan SKKNI? Nah, sesuai. Ya. Ya, dengan ada SKKNI ini salah satu yang Bu Menteri katakan, SKKNI ini nantinya tuh menjadi standar untuk pembuatan modul, ya kan, pembuatan apa materi-materi ajar di bidang film. Gitu, itu menjadi standarnya. Jadi kalau ditanya apakah sekarang sudah standar, saya sih belum pernah ikut misalnya dengan tim, artinya gini ya, kepanitiaan. Ya, artinya kan saya kan dasarnya kan filmnya kan dari IKJ misalnya. Saya masih belum pernah ikut yang di luar teman-teman atau tim pengajar itu yang bukan alumni. Jadi rata-rata yang bisa saya terlibat mau kemanapun yang terlibat itu, oh ini alumni. Jadi masih tahu lah, artinya dasarnya sama gitu. Nah, dengan ada SKKNI ini diharapkan untuk yang nantinya gitu untuk membuat pelatihan, workshop apapun ya, mengikuti si SKKNI ini standarnya. Maksudnya tuh lebih spesifik ya bikin workshopnya. Nanti kalau misalkan workshop penyutradaraan atau workshop apa tuh yang akan diberikan. Lihatlah ke SKKNI panduannya gitu ya. Ya, biar ini sama knowledge-nya ya. Jadi poin-poinnya misalkan ada poin A, poin B, poin C di workshop ini diberikan. Unit kompetensi. Jadi saat workshop selesai dapat sertifikat workshop dan saat kompetensinya saat mengajukan sertifikasi tentang penyutradaraan, oh nih gue udah punya poin A, poin B, poin C. Ya, gitu. Artinya yang diajarkan kompetensinya tuh disamakan dengan SKKNI, mengacu ke situ. Itu penting ya. SKKNI itu udah sama kayak industri standar gitu. Lah, itu kan standar. Jangan sampai kayak kita buat kurikulum ternyata di dunia industri nggak kepakai. Betul. Buat nah, apa itu tadi. sekolah kalau nggak kepakai? Nah, itu tadi makanya yang ada SKKNI itu misal kampus, ya kan? Kampus film sekarang berarti kan harus mengikuti yang standar kompetensi. Karena itulah yang dibuat oleh industri, yang di-require oleh industri. Oh ya, perlu dikasih tahu juga nih, SKKNI ini bukan dibuat oleh sekelompok orang, bukan. Tapi SKKNI ini didasari kepada yang membuat itu ada orang dari akademisi, praktisi, terus juga sudah melalui prosesnya panjang ya. Bukannya cuma satu malam terus kita kumpul dibikin, yuk enak-enaknya ya, enggak. Tapi itu prosesnya panjang, terus yang mengundang
banyak pakar film, terus orang-orang Industri juga kebutuhannya, ya. industri semuanya. Jadi benar-benar yang di SKKNI ini industri membutuhkan seorang sutradara seperti ini ya. Iya, Betul. itu yang paling penting gitu. Betul. Jangan Jadi sampai jadi memang nggak kayak tadi ya, Iya. seenaknya bikin ini. Gitu. Oh, saya Enggak. misalkan nih, saya adalah pengajar senior. Ini kurikulumnya ini aja, sesuai kehendak Iya. saya. Nggak bisa gitu sekarang. Begini. Ya karena tadi Paling ini artinya gini ya, secara standar kan kalau mau bikin film sebagai sutradara harus seperti ini kompetensinya. Nah mungkin kalau dengan dari senior ada tips tertentu ya kan Oke. yang lebih terampil, tapi kan dasarnya ini. Betul, dasarnya tetap ada. Standarnya kan sudah seperti ini. Penambahan itu kan nilai tambah, Betul. nilai tambah. Misalkan sekarang yang diperlukan adalah banyak diperlukan industri sutradara film laga. Tapi tadi yang disediakan kurikulum adalah sutradara film apa misalkan gitu. Gini, di dalam industri misalnya seorang sutradara yang dibutuhkan kompetensinya seperti misal dia harus bisa menganalisis skenario, Oke. menginterpretasi skenario, Oke, terus oke, harus bisa iya, betul. menggunakan bahasa visual. Nah, Betul, itu kan dibutuhkan industri. Nah, ya. Sementara misalnya di kampus bahasa nggak pernah visualnya diajarin nggak bahasa pernah- visual betul, gitu, betul. nggak ada pengajaran karena kemarin misalnya pada saat apa namanya adakan pelatihan Assessment. yang Oh, kemarin pelatihan, tuh pelatihan yang penulisan pengembangan skenario ya saya perhatikan memang masih belum standar tuh Bahasanya. pemahaman apa para peserta misalnya kampus tertentu pemahaman bahasa visual itu rendah gitu bahkan mungkin nggak ada karena susah untuk menjelaskan Ya. itu terlihat Betul, berarti secara kurikulum memang mereka belum harus punya ya. distandarkan. Ya, tapi harus memang ngikutin. KKNI-nya kan juga baru Iya, jadi. tadi itu Mas, makanya. jadi sertifikasinya itu 3 tahun kan ya Iya. berlakunya kan. Kalau nggak salah 3 tahun. Dan itu tuh jadi apa ya? Jadi patokan untuk mereview lagi ya saat Iya, nanti ada kalau update terbaru sudah gitu. 3 tahun kan harus profesi kita kan harus di Iya. ini lagi ya di Register review, ulang. register. Kampus juga harus update kan. Ya, betul, harus update. Terus juga SKKNI sendiri juga akan diupdate. Betul. Jadi Iya, misalnya iya. apakah 3 tahun ke depan industri masih membutuhkan kompetensi Kompetensi seperti ini Betul, gitu kan elemen kompetensinya nah ternyata udah ada update nih harus apa lagi nah itu ini saya pegang gini supaya kalau jatuh gitu kan Iya, ini teman-teman udah mulai berangin sekali ini. iya Kita gitu. mendung harinya. Iya. Tidak apa-apa. Kita lanjut dikit lagi lah ya, dikit Iya. lagi teman-teman. Jadi seperti itu sih Nah, berkaitan dengan apa tadi itu? Kurikulum di Sta- kampus. iya, Nah, kurikulum. standar-standar kurikulum di kampus dan sesuai KKNI. Di perfilman kan tadi banyak tuh Bidangnya. cabang-cabangnya sampai 99 profesi. Nah, di kampus-kampus setahu Mas Erik nih, di kampus-kampus perfilman atau mungkin SMK lah ya. Ada nggak sih SMK? ada SK ya? film Nah, udah mulai banyak SMK film itu apakah ada penjurusannya atau ya udah kamu belajar aja nih. Kamu belajar sutradara, kamu belajar make up, kamu belajar kamera atau ada penjurusannya? nah di dalam kurikulum kampus itu biasanya atau sekolah yang ada sekolah film yang ada kan 7 departemen utama dulu di dalam film. Oke. Itu departemen manajemen, Ya. terus departemen penulisan skenario, terus departemen penyutradaraan, terus kamera, editor, artistik, sound, kan Ya. 7. Ah. Ditambah biasanya tuh ada dokumenter, itu Oke. apa namanya ada tambahan sendiri atau mungkin ada animasi. Ya, Maksudnya tapi maksudnya tujuhnya- departemen itu apa? Penjurusan. Oh, penjurusan. Jadi kan di dalam film tuh ada 7 departemen. Prodinya satu. Bukan, di dalam produksi film itu ada 7 departemen. Oh, Iya, iya. Departemen manajemen, Ya. departemen skenario, departemen penyutradaraan, Kamera terus dan lain departemen sebagainya. kamera, ya Ah, ada 7 betul. yang besarnya tuh. Gitu. Lalu Nah, di dalam kampus. di kampus biasanya mereka ngikutin 7 ini ada, Oke. 7 bidang ini. Oke, sudah Untuk ya, sudah masuk ada ke ya. sana ada, Oke. gitu. Nah, itu di semester berapa tuh mulai? Kebetulan saya kan lulusan IKJ, jadi saya ngelihatnya IKJ dulu ya, karena beberapa kampus yang sekarang mereka beda, Oke, ada punya otonomi pengembangan, sendiri lah ya. ada otonomi sendiri. Oke. Nah, biasanya di semester 4 itu penjurusan, Mhm. yang mau ngambil sutradara, yang mau ngambil kamera itu dijurusin Oke. di semester 4. Nah, tapi meskipun nanti ada kampus nih yang nggak mengikuti model IKJ, ya Ya, bisa boleh bisa aja. Karena kan sekarang kan udah punya SKKNI, standar Oke. kompetensi. Intinya Gitu. SKKNI itu
mewadahi secara nasional ya, Secara tidak berdasarkan warna, Enggak. oh si ini si itu, enggak ya. Jadi kalau mau ngikutin kurikulum IKJ ya silakan gitu kan, mau ngikuti kurikulum, bikin kurikulum sendiri silakan, tapi kan yang diajarkan untuk penyutradaraan harus ngajarin ini nih materinya, Poin-poinnya ada. poinnya, Oke. standarnya. Enak kok sekarang. Bikin soal juga enak kan, tinggal baca SKKNI, ini aja kita. Betul. Semester sekian apa nih kita mesti ajarkan kan? Nomor Bener juga. unit sekian. Nggak unit usah sekian. pusing lagi bikin silabusnya, Nggak usah. gue harus bikin Enggak. apa ya enggak ya. Enggak, tinggal sudah ngikutin. sudah Itu ada, enak bener, enak enak bener, bener, enak betul. bener. Asik banget ternyata dunia Asik. perfilman bagi teman-teman yang baru mau memulai, karena sekarang tuh ada anomali bahwa mahasiswa-mahasiswa atau bahkan ya anak-anak SMA itu tertarik masuk ke dunia ini. Iya, memang. Karena sekarang kan Silakan, memang dunia welcome. digital, Iya, dunia visual. Iya. Mereka masuk ke sini. Maksudnya mahasiswa saya yang dulu Iya. sekolah bahasa asing, Iya. itu banyak Bahasa juga. asing ya? Oh. Iya. Oh, iya, iya. Bahasa asing tuh lulus, Planet, ya. setelah lulus, Aliens, gitu. mereka tuh tertarik. Ya kan bahasa asing kan kalau di terjemahan bahasa Inggris kan alien language ya. Oke. Luar biasa. Iya. Ini bercandanya bercanda aki-aki, bukan om lagi, bercanda aki-aki. Oke, jadi memang begitu. Jadi generasi muda zaman sekarang itu banyak yang mulai ikut les-les broadcasting, les itu, les Workshop ya, ya entah itu workshop, entah apa. Dan mereka sangat tertarik. Mungkin informasi-informasi ini bisa berguna untuk mereka. Bagi teman-teman yang perlu informasi lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ya, biar kita bisa lebih tahu apa keinginan teman-teman, informasi seperti apa yang harus dibagikan pada teman-teman. Kalau memang kita harus mengundang lagi Mas Erik, kami undang. Mas Erik ini cukup sering datang Bandung ya, Mas Erik ya? Oh, sering Sekali. Sering main Sering bareng main ya. tuh. Pokoknya kalau ada callingan bikin video, Mas Erik ke Bandung. Ke Depok kita juga Oh, ke sering, Depok. ya. Ke Iya. Depok ya, sering. Udah lama Udah nggak ke lama Depok. ya ke Depok. Iya, dicariin tuh Semenjak corona menyerang, saya Oh, tidak ke iya. Depok lagi. Iya. Mungkin promotor menantikan saya di Iya. mana nih. Oke teman-teman, begitu Atau aja sudah mungkin. lupa kali. jangan sampai lupa. Ya teman-teman, terima kasih telah menyaksikan Kautis kali ini. Mudah-mudahan informasinya berguna dan tetap dukung kami. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.